Halo, selamat pagi Tani Lovers, para penyuluh, petani, dan seluruh insan pertanian dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Pulau Rote. Senang sekali saya bisa kembali lagi menjumpai Anda pada pagi hari ini, dan seperti biasa, selama 30 menit ke depan kita akan kembali berbincang dengan para narasumber yang sudah berada di wilayahnya masing-masing untuk memberikan terkait sektor pertanian kabar terkini, khususnya mengenai program-program strategis dari Kementerian Pertanian seperti penambahan areal tanam, Brigade Swasembada Pangan, pekarangan pangan bergizi, petani milenial, perluasan lahan produksi padi, hingga program Presiden Republik Indonesia itu Bapak Prabowo Subianto yakni Makan Bergizi pada hari ini Selasa 7 Januari 2025 hanya secara live di YouTube TV Tani Indonesia bersama saya Rizky Amalia dan inilah Kementan Gaspol. Saudara-saudara sekalian, saya telah mencanangkan bahwa Indonesia harus segera swasembada pangan. Janganlah kita lupa, waktu kita perang kemerdekaan, kita tidak punya anggaran, kita tidak punya APBN, pasukan kita tidak digaji. Siapa yang memberi makan kepada kita? Yang beri makan adalah para petani di desa-desa. Dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, kita harus mencapai ketahanan pangan. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, kita kembali diingatkan membangun kekuatan bangsa melalui gotong royong yang berakar dari setiap hati rakyat Indonesia. Petani di pelosok desa, ilmuwan, tentara, hingga masyarakat luas bergerak bersama, menyatukan tekad, menyingsingkan lengan baju untuk menjadi bangsa yang berdaulat pangan. Oleh karena itu, Kementerian Pertanian telah menyiapkan sejumlah program untuk mewujudkan swasembada pangan melalui pompanisasi, optimalisasi lahan, cetak sawah, transformasi pertanian tradisional ke modern, pelibatan petani milenial dan Gen Z, serta pekarangan pangan lestari. Inilah saatnya kita membuktikan bahwa kita mampu berdiri di atas kaki sendiri, bahwa tanah subur Indonesia yang diberkahi alam yang kaya akan kembali menjadi ladang yang memproduksi kebutuhan pangan bagi seluruh rakyatnya. Bersama-sama, kita menghadapi tantangan dengan semangat pantang menyerah, mewarisi kekuatan leluhur yang tak pernah gentar. Kita buktikan pada dunia bahwa Indonesia mampu menjadi lumbung pangan dunia. Kolaborasi akan membawa kita menuju masa depan pangan yang cerah, demi kemandirian bangsa, demi kemakmuran bersama. Baik, Tani Lovers, melalui tayangan tersebut juga membuktikan bahwa kita sebagai warga negara Republik Indonesia perlu satu sama lain dan juga bersatu padu untuk bergandengan tangan mewujudkan Indonesia mencapai swasembada pangan. Dan pada pagi hari ini kita akan berbincang dengan narasumber kita yang saat ini sudah berada di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, tepatnya di lokasi Brigade Pangan Berkat SS, Desa Sekudu, Kecamatan Sejangkung, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Baik, dan kami akan terhubung dengan salah satu pendamping BP dari Kecamatan Sejangkung yaitu Bapak Merdian Trihadi. Apakah kita sudah terhubung? Selamat pagi Bapak Merdian, apakah sudah bisa mendengar suara saya? Pagi Mbak Kiki, jelas suaranya Pak? Oke, jelas Pak. Pak Merdian, bagaimana nih Pak saat ini kondisi? Sekarang sedang berada di lahan di mana nih Pak? Di belakang Bapak ini. Ya, selamat pagi Mbak Kiki dan semua Tani Lovers se-Indonesia. Saya Merdian Trihadi, pendamping Brigade Pangan Berkat SS di Kecamatan
Sejangkung, Kabupaten Barat. Jadi pagi ini saya sedang berada di Desa Sekuduk, Kecamatan Sejangkung, di lokasi Brigade Pangan Berkat SS. Kira-kira gitu, Mbak Kiki. Oke, baik Bapak. Ini posisinya kalau misalkan di Kecamatan Sejangkung, khususnya di Desa Sekuduk, luas lahannya berapa, Pak? Untuk Berkat SS, area lahan yang dikelola 158 hektar, Mbak. Terdiri di lokasinya ada tersebar di 2 desa. Jadi di Desa Sekuduk dan Desa Sulung. Total 158 hektar. Sesuai lahan Oplah 2024. 158 hektar. Dan untuk saat ini kan memang untuk Brigade Pangan ini masih di masa transisi ya Pak ya, dari sebelumnya dari program strategis PAT dan sekarang juga mengarah ke Brigade Swasembada Pangan. Sejauh ini dulu di Desa Sekuduk sudah sampai tahap apa Pak untuk Brigade Swasembada Pangan ini programnya? Ya, untuk Brigade Pangan di Berkat SS di Desa Sekuduk sekarang sudah tahap penyelesaian MOU dengan masyarakat. Jadi kita sudah ada sosialisasi dengan masyarakat untuk rencana operasional dari BP Berkat SS. Rencananya BP Berkat SS akan mulai beroperasional di musim tanam ketiga tahun ini, Mbak, karena sudah regulernya sudah ada petani yang menanam di musim tanam 1 dan 2. Sekarang kita ada di lokasi lahan oplahnya Berkat SS. Kondisi sekarang kalau di Kecamatan Sejangkung ini masih ada yang masih panen, Mbak. Jadi kemungkinan sampai akhir Januari ini masih panen. Jadi Februari baru musim tanam 1 2025. Oke, baik. Mas, mohon izin ini, Pak Merdian, apakah di sana posisi cuacanya sedang hujan sepertinya ya, Mas ya? Ya, lagi hujan deras, Mbak. Di sini masih setiap hari masih hujan deras. Jadi kalau bisa dilihat lokasinya, ini lokasi oplahnya Berkat SS memang lagi hujan deras dari pagi, Mbak. Tadi cepat cerah sebentar dan hujan lagi. Wah, luar biasa sekali dan lovers, bisa dilihat ini Pak Merdian memang cukup memberikan semangatnya juga ya untuk ini memberikan motivasi juga kepada seluruh insan pertanian bahwa memang warga negara Republik Indonesia bisa dilihat bahwa di sini insan pertanian di Indonesia tetap terus berjuang untuk mewujudkan ketahanan pangan Indonesia ya Pak ya. Pak, bisa diinformasikan untuk di Desa Sekuduk ini jumlah dari Brigade Pangan di sana berapa Pak? Dan bagaimana pembagian dari lahan ya Pak? Per masing-masing dari Iya, pendamping. jadi kalau saya pendamping Brigade Pangan untuk Kecamatan Sejangkung, Mbak. Jadi dalam satu kecamatan kita ada 4 Brigade Pangan yang tersebar di 6 desa. Jadi ada beberapa BP ini lahannya tidak hanya di 1 desa, jadi di 2 desa. Contoh untuk yang lahan kita di Berkat SS ini 158 hektar tapi terbagi di 2 desa, Mbak. Jadi dia lokasinya tidak semuanya hamparan tapi tersebar di 2 desa. Oke, baik. Bapak, di sana ada siapa lagi nih, Pak? Kita bisa berbicara, mungkin ada stakeholder di sana yang bisa kami ikut untuk berbincang, Pak, bersama supaya Lovers juga mendapatkan ini di sini informasi yang kami lebih lengkap. bersama dengan Pak Muslimin, manajer BP Berkat SS dan Pak Babita. Mungkin selanjutnya Pak manajer bisa berbincang dengan Mbak Kiki untuk bertanya langsung. Silakan, Mbak. Oke, kita akan berbicara dengan salah satu manajer BP Berkat SS Desa Sekuduk dan juga Desa Sulung. Dan saat ini tadi kita sudah menangkap informasi Tanah Lovers dari Pak Merdian selaku pendamping Brigade Pangan Kecamatan Sejangkung, yang mana memang di sana lahannya seluas 158 hektar dan sudah masuk ke tanam ketiga karena memang lahan-lahan Brigade Pangan ini juga ada petani ya Tanah Lovers ya selama ini ya. Dengan adanya program Brigade Pangan ini, mereka juga dibantu oleh para Brigade Pangan yang mana tadi dikatakan bahwa tiap masing-masing untuk di Desa Sejangkung ini ada 4 Brigade Pangan dan juga ada 2 desa. Baik, apakah sudah terhubung dengan kami untuk manajer Brigade Pangan Berkat SS Desa Sekuduk dan juga Desa Sulung? Halo Bapak? Ya, dengan Bapak Muslimin Sahri ya Pak ya? Iya. Baik, mohon maaf Tanah Lovers apabila melihat adanya mungkin gambarnya kurang jelas karena memang kondisi di tempat lokasi saat ini di Sambas memang sedang hujan. Bapak Muslimin, sejauh ini bagaimana Pak? Memang kan tadi dikatakan bahwa memang sudah ada petani yang memang melakukan adanya padi di sana karena sudah sampai ke tanam ketiga. Seperti apa responnya setelah ada Brigade Pangan ini, Pak? Bisa dibantu untuk mendekatkan ke daerah
mulut Pak untuk headsetnya supaya suaranya lebih jelas. Jadi dipakai keduanya. Jadi yang satu di telinga kanan, yang satu lagi boleh ditaruh di depan mulut Pak, bibir boleh? Oke. Oke, Oke, yang mana siap. Bu? Aman Pak. Bisa dilanjutkan Pak. Ya. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Musliman Sahrial. Saya manajer PT Berkat SS. Kami beranggotakan 15 orang. Alhamdulillah, tanggal 31 Desember 2024 dari Kementerian Pertanian, kami mendapatkan bantuan 1 unit combine harvester dan sudah kami gunakan panen padi di lahan masyarakat untuk berusaha Bu dengan menggunakan combine hasil bersih 4,8 juta. Baik. Oke, baik Bapak. Untuk sejauh ini bantuan yang diberikan dari Kementerian Pertanian kepada warga, dan tadi sudah disampaikan bahwa ada combine harvester, sudah digunakan dengan baik dan seperti apa Pak responnya Pak? Apakah cukup membantu untuk para petani dan juga brigade pangan di sana? Alhamdulillah Bu, respon masyarakat, ibu-ibu petani, bapak-bapak petani sangat menyupport. Kenapa saya menyupport? Kerja dengan spontan, panen cepat, waktu bisa dimaksimalkan, dan insya Allah dipastikan untuk panen padi berikutnya untuk yang ke IPA 300 insya Allah pasti tercapai. Oke, baik. Baik Pak, berarti sangat disambut dengan baik ya Pak oleh masyarakat dan juga para petani serta brigade pangan di sana untuk penerimaan bantuannya. Bapak, tadi Bapak Muslim ini kan selaku manajer brigade pangan Berkat SS Desa Sekuduk dan juga Desa Sulung. Mungkin di sini Tani Lovers ingin tahu lebih lanjut Pak, apa sih perbedaan dari brigade pangan dan juga pendamping brigade pangan dan manajer brigade pangan? Kalau Bapak sendiri selaku manajer brigade pangan, apa Pak tupoksinya sendiri Pak? Bisa disampaikan kepada Tani Lovers, dijelaskan. Saya Brigade Pangan ini mengkoordinator anggota-anggota saya untuk depan supaya menyupport para petani pekerja semangat agar target untuk IP 300 harus tercapai. Baik, Bapak. Kalau misalkan terkait stakeholder tadi kan di sana juga sepertinya ada TNI juga di sana, Babinsa ya Pak ya? Bisa kita bicara dengan Babinsa yang ada di sana, Pak? Apakah ada? Ya. Oke, boleh ya, Pak. Kita berbincang, Tani Lovers, supaya melihat sudut pandang yang lebih luas lagi informasi terkait Brigade Pangan. Saat ini kita akan berbincang dengan Babinsa Desa Sekuduk, Kecamatan Sejangkung, dengan Sertu Asep Wahyu Jati. Betul ya, Pak? Betul, Ibu. Baik, selamat pagi, Bapak. Bapak bisa diinformasikan nih Pak, selaku Babinsa di sana, bagaimana Pak pengawalannya dan mendampingi para brigade pangan untuk khususnya para petani juga di daerah Desa Sejangkung, Pak? Desa Sekuduk, Kecamatan Sejangkung. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Mohon izin memperkenalkan diri, nama saya Sertu Asep Wahyu Jati, Babinsa Desa Sekuduk. Asal kesatuan Koramil 02 Sejangkung, Kodim 1208 Sambas. Baik. Saya dalam kegiatan OPLA dengan melaksanakan pendampingan pekerjaan konstruksi seperti unit rumah pompa, kemudian 2 unit jembatan, dan 1 normalisasi. Kegiatan BP kami TNI Angkatan Darat, khususnya Lovers, kita mencoba masih terhubung dengan Bapak Sertu Asep Wahyu Jati selaku Babinsa Desa Sekuduk, Kecamatan Sejangkung. Halo Bapak, apakah sudah bisa mendengar suara saya dengan jelas kembali? Baik, seperti Tani Lovers, karena memang adanya kondisi cuaca yang tidak menentu dan tidak bisa kami hindari ya Tani Lovers ya, karena di sana lagi-lagi di daerah Brigade Pangan Berkat SS Desa Sekuduk, Kecamatan Sejangkung, Kabupaten Sambas ini saat ini sedang hujan.
Halo Bapak Sertu Asep, apakah sudah bisa kembali Masih, Bu. terhubung? Iya, Sudah terhubung, Ibu. iya, seperti apa Pak? Mungkin boleh sebagai closing juga terakhir Pak untuk koordinasi adanya kolaborasi antara TNI dan juga para brigade pangan terkait dan juga petani serta masyarakat di sana seperti apa Pak kolaborasinya Pak untuk memajukan oplah ini Pak? Baik, Ibu. Sebelumnya kami mendapat pembekalan dari pendamping Brigade Pangan, Ibu. Kemudian kami turun ke lapangan bersama-sama mensosialisasikan program Brigade Pangan. Alhamdulillah seluruh warga Desa Sejangkung yang ada kegiatan oplanya, seluruhnya mendukung, sambut baik tentang kegiatan Brigade Pangan ini. Oke, baik. Baik, terima Demikian, kasih. Ibu. Baik, terima kasih Pak Sertu Asep Wahyu Jati atas laporannya. Baik, terima kasih juga kami ucapkan kepada Bapak Merdian Trihari selaku pendamping Brigade Pangan Kecamatan Sejangkung dan juga Bapak Muslimin Sahrial selaku manajer dari Brigade Pangan berkat SS Desa Sekuduk dan Desa Sulung yang sudah melaporkan terkait Brigade Pangan dan program BP di sana khususnya di Desa Sekuduk, Kecamatan Sejangkung, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Dan selamat melanjutkan aktivitas kembali. Semoga kita bisa terhubung terus ya Pak ya untuk mendapatkan follow up lebih lanjut terkait informasi Brigade Pangan di sana. Baik dan lovers, tadi kita sudah mendapatkan informasi mengenai Brigade Pangan khususnya dari Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat yang memang diinformasikan sudah mulai mengolah ya dan juga melakukan beberapa pembangunan seperti 2 unit jembatan, pompa dan juga sudah menerima bantuan berupa combine harvester dan sudah mulai digunakan juga. Baik, semoga langkah-langkah Brigade Pangan ini program strategis Kementerian Pertanian senantiasa bisa mewujudkan percepatan dari swasembada pangan. Baik, dan lovers, selanjutnya kita akan terhubung kembali dengan wilayah berikutnya, narasumber kami yang berada di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dan saat ini khususnya kita akan membahas mengenai vaksinasi hewan ternak. Lokasinya di Desa Palasari, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor. Dan saat ini kita sudah bersama dengan Ketua Tim Pemeliharaan Ternak BET dengan Bapak Yan. Apakah sudah bisa mendengar suara saya dengan jelas, Bapak? Ya Bu, siap sudah. Mas, Oke, baik. Bapak Yan, bagaimana Pak keadaan sekarang di sana Pak? Ini boleh diceritakan terlebih dahulu, di mana sih lokasinya Pak? Oke, baik dan lovers, kita masih mencoba untuk terhubung kembali karena sepertinya sinyalnya lumayan sulit. Dan kami sekali lagi menginformasikan bahwa memang saat ini sedang melakukan vaksinasi hewan ternak. Halo Bapak, apakah sudah bisa terdengar dengan jelas suara saya Pak? terdengar Bu. Oke, Suara saya terdengar Bu. untuk suaranya masih terdengar kecil Pak, untuk suara Bapak. Mungkin bisa menggunakan speaker atau mungkin headset Bluetooth-nya bisa dipakai keduanya Pak, yang satu digunakan di telinga kanan dan kemudian satunya lagi boleh ditaruh di depan mulut Pak. Mohon izin. Oke, baik dan lovers, sembari kita menunggu adanya teknis dari Bapak Yanyan Setiawan selaku Ketua Tim Pemeliharaan Ternak BET yang memang juga kondisi di sana memang masih terhubung karena adanya kendala sinyal dan juga Terdengar Bu? Iya, halo. Oke, ya. Sudah terdengar ya Bu. Ya, Bapak bagaimana Pak? Baik, Bu. Untuk lokasi di sana seperti apa Pak? Ya, kami sekarang berada di KTPS Kelompok Tani Pantisari di Desa Palasari, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor. Merupakan salah satu kelompok ternak sapi terpadu atau terintegrasi dengan pertanian juga di sini. Saat ini kami sedang melakukan upaya pencegahan terhadap penyakit PMK dengan melakukan penyuntikan vaksin PMK, bekerja sama dengan
Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Bogor melalui Puskeswan wilayah 4-nya, Bu. Oke, baik. Bapak sejauh ini Ya. seperti apa, Pak? Untuk Ya. vaksinasinya apakah sudah dilakukan, sudah berjalan sejak tadi pagi Sedang, atau Pak. bagaimana, Pak? Sedang dilakukan. Sudah kita lakukan. Ada kurang lebih nanti 200 ekor sapi yang akan kita vaksin. Oke, baik. Dan kegiatan vaksinasi ini memang kegiatan yang dilangsungkan setiap tahun atau bagaimana, Pak, untuk jadwalnya? Ataukah setiap bulan atau seperti apa, Pak? Sudah kita pelaksanaan vaksin ini ya, secara berkala ya, Bu. Hampir setiap 3 bulan sekali itu termasuk vaksin booster, Bu. Nanti mungkin ada tim dari Puskeswan wilayah 4 juga yang akan berbicara, Bu, di sini sebagai tim pelaksananya untuk kegiatan vaksinasi ini. Oke, baik. Dan untuk sejauh ini, Pak, Oke. apakah itu terbuka untuk umum atau memang hanya dikhususkan bagi di wilayah-wilayah tertentu saja, Pak? Maksudnya kalau vaksin ini kan memang rencananya menyeluruh ya, Bu, ya. Tidak tertutup di suatu wilayah saja, tapi kita khususkan memang ke peternakan cukup besar saat ini dengan populasi yang hampir 200 ini, kita coba mengusut dulu yang besar-besar dulu. Oke, baik, Bapak. Bapak, untuk lokasi ini apakah memang hanya di lokasi ini saja atau memang nantinya dari Balai Embrio Ternak akan jalan-jalan ke lokasi lain atau bagaimana, Pak, untuk melakukan vaksinasi PMK ini? Oh, tidak. Tidak, kita kegiatan lokasi ini kami tetap koordinasi dengan Puskeswan wilayah 4 Kabupaten Bogor. Jadi saya menunggu rencana selanjutnya dari Puskeswan karena kita hanya sebagai pendamping juga di KTPAI. Memang untuk bagi masyarakat atau tani lovers di sini yang memiliki hewan ternak bisa langsung mengunjungi atau bisa mengontak puskesmas terdekat ya, Bapak, ya, untuk mengetahui vaksinasi yang ada jadwal terdekat ya, Bapak, ya. Seperti itu. Betul, Puskeswan sudah punya jadwal. Oke, baik, Bapak. Bapak, kita bisa terhubung dengan siapa, Bapak? Mungkin dari dinas di sana? Ada, Pak? Oh, ada. Ada, Oke. Bu, dengan Ibu Irmawati. Irmawati. Ketua. Oke, Ya, baik. Ibu. Kita Maaf. bisa berbincang Ya, sebentar dengan ya. Ibu Irmawati selaku Kepala UPTD Wilayah 4 dari Kabupaten Bogor. Dan tadi sudah dikatakan oleh Bapak Yan, memang saat ini sedang dilakukan vaksinasi hewan ternak yang sedang dilakukan dengan Dinas dari Kesehatan Bogor, ya, puskesmas dari setempat dan juga Balai Embrio Ternak di Kabupaten Bogor. Dan juga diinformasikan bahwa memang ada beberapa jenis hewan ternak yang ada di KTPS ini seperti sapi yang tadi kita lihat bersama-sama Ten Lovers di belakang dari Pak Yan. Ada kambing, domba, ayam petelur, ayam kampung, ayam pedaging, dan juga dalam jumlah yang cukup banyak yang nanti kita bisa follow up lagi informasinya dengan Ibu Irmawati selaku Kepala UPTD Wilayah 4 Kabupaten Bogor. Apakah sudah terhubung dengan saya? Halo, Ibu. Ya, Mbak. Oke, Ibu, selamat pagi. Ibu bisa diinformasikan di sini untuk jenis vaksinasinya. Vaksinasi apa ini, Bu? Kebetulan vaksinasi yang kita gunakan ini dari Puskesmas ya, yang diproduksi Kementan, Mbak, vaksinasinya. Izin bisa diulangi kembali, Bu, vaksinasi apa, Bu? Karena sepertinya suaranya agak dominan di suara sapinya nih. Mungkin Ten Lovers ini juga bisa ingin tahu lebih banyak vaksinasinya apa sih yang sedang dilakukan oleh Balai Embrio Ternak dan juga puskesmas terdekat di sana? Ya. Ya, sekarang kita sedang melaksanakan vaksin pencegahan untuk penyakit PMK ya, Mbak, ya. Jenis vaksin yang digunakan itu Puspetma yang diproduksi oleh Kementan vaksinnya. Oke, baik. Dan untuk vaksinasi ini dilakukan untuk berapa jumlahnya, Bu? Kepada hewan ternak apa saja dan berapa jumlahnya? Untuk hari ini rencana kita dialokasikan untuk ternak sapi sekitar 220 ekor, Mbak, di peternakan ini. Berapa tadi, Bu? 1.000? 220 ekor. Oh, 220 hektar. Oke, baik. Mohon izin, Ibu. 220 ekor. Ya. Oh, 220 ekor. Oke. Untuk masing-masing, apakah itu memang sudah
tadi ya berbagai macam dari sapi, kambing, domba dan juga ayam petelur serta ayam kampung pedaging juga ya Bu ya? Iya, iya Mbak. Cuman ini sekarang kita lagi pelaksanaan untuk sapi dulu, untuk pencegahan yang PMK. Sapi Oke. dulu kita untuk hari ini. Oke, baik Ibu. Ibu, selain vaksinasi ini seperti apa saja nih Bu penyuluhan yang diberikan juga kepada masyarakat sekitar mengenai untuk pencegahan dari PMK sendiri Bu? Ya, kebetulan dari kami sosialisasi kepada masyarakat tentang pencegahan PMK ya, HIE, kebersihan, terus selain pencegahan vaksin, kemudian ya itu Mbak pencegahannya yang di edukasi ke masyarakat tentang mulai menerbangkan lagi PMK. Jadi kalau misalnya ada kasus, kita siap menerima laporan. Jadi, tapi untuk sekarang ini alhamdulillah belum ada di wilayah saya gitu. Oke, baik Ibu. Untuk kambing dan juga unggas ini estimasinya kapan waktunya Bu? Apakah ada estimasi jumlah yang akan divaksin Bu? Kebetulan kambing di sini kan 300 ekor. Jadi kita sekarang masih vaksinnya itu masih dulu, mungkin kambing menunggu vaksin yang datang lagi gitu Mbak dari Kementan. Untuk minggu ini masih sapi dulu. Nanti domba biasanya dijadwalkan lagi. Oke, baik. Baik Ibu, terima kasih Bu. Kita bisa berbicara dengan untuk Wakil Ketua KTPS di sana Ibu. Boleh Ibu sebelum kita tutup ya Bu? Iya. Kita kembali berbincang. Pak Jajang ya. Iya. Oke, baik. Iya, mangga Mbak. Iya. Oke, saat ini Tan Lovers kita akan berbincang dengan Wakil Ketua KTPS yaitu dengan Bapak Jajang yang saat ini memang tadi juga diinformasikan bahwa vaksinasi yang saat ini dilakukan sejauh ini khusus diutamakan yaitu sapi yang jumlahnya 220 ekor, 20 ekor ini dan menggunakan vaksinasi pencegahan PMK yaitu dari Puspetma dari Kementerian Pertanian. Yang Tani Lovers perlu diketahui juga bahwa memang kita perlu menjaga adanya kesehatan hewan ternak dan juga kebersihan dari kandang itu sendiri ya, Tani Lovers ya. Baik, sudah terhubung dengan kami Bapak Jajang. Halo, selamat pagi. Siap pagi Bu. Baik pagi Pak Jajang. Ya ini Jajang ya. Oke, Pak Jajang, kita boleh sambil jalan-jalan untuk berbincang dengan Bapak sembari kita melihat kondisi vaksinasi di sana, boleh Pak? Supaya Tani Lovers di sini bisa melihat nih. Di sana seperti apa sih kondisi di sana, situasinya secara realnya sedang melakukan vaksinasi, ini kita boleh ya Pak sambil jalan-jalan sebentar? Ya sekarang ini dia ya Bu ya, lihat ini sedang melaksanakan vaksinasi Bu ya. Baik Bapak, apa saja sih Pak yang perlu diperhatikan dalam melakukan vaksinasi ini Pak? Mungkin kesehatan sapi terutamanya sapi, ada juga domba. Di sini itu mungkin ada ayam pedaging juga dan kampung juga ada. Baik Pak, dan sejauh ini Pak, seperti apa Pak? Apa yang dilakukan dari khususnya di KTPS ini dengan tadi bekerja sama dengan dari Balai Embrio Ternak dari vaksinasi ini sendiri, seperti apa respon dari masyarakat dan mungkin juga orang-orang di sana Pak? Karena memang dilakukannya ada vaksinasi terkait pencegahan PMK ini. Sangat terbantu. Ya saya mengucapkan terima kasih Kepala Dinas ya dari peternakan, dari hewan. Terbantu. Oke, baik Bapak terakhir boleh untuk sekaligus closing Bapak boleh memberikan motivasi dan juga kepada seluruh Tani Lovers di sini yang mungkin juga memiliki hewan ternak untuk tetap menjaga kebersihan dan melakukan vaksinasi untuk menjaga kesehatan hewan ternak ya Pak. Boleh tips and triknya juga boleh Pak, karena kan selaku wakil ketua dari KTPS ya Pak di sana. Boleh Pak, silakan. Siap. Oke Bu. Kesehatan dan juga kebersihan dari kandang dan juga supaya menjadikan motivasi kepada Tani Lovers di sini yang memiliki hewan ternak untuk mencegah adanya PMK ini Pak. Silakan. Kemungkinan himbauan dari kami ya himbauan kami bagi masyarakat di sini mungkin yang punya peternakan terutama ya di kami sendiri ini mungkin kandang harus steril.
steril, kebersihan harus dijaga, mungkin pola makan harus teratur ya. Ada gizinya sedikit, nutrisinya ya, mungkin begitu menurut saya mah. Baik Bapak. Ya. Baik, boleh Bapak yang sedikit mungkin Bapak kepada Tani Lovers untuk memberikan motivasi bahwa Indonesia dapat mencapai swasembada pangan Bapak. Ya, mudah-mudahan ya bagi seluruh rakyat Indonesia ya supaya menikmati swasembada pangan tercapai ya dengan adanya Bapak Presiden Prabowo itu ya. Itu himbauan kami. Oke, baik. Terima Ya. kasih Pak Jajang. Baik, terima kasih Pak Jajang selaku Wakil Ketua KTPS dan juga Bapak Yanyan Setiawan. Mungkin apakah masih memberikan closing atau bagaimana Pak Yanyan? Cukup? Oke, Silakan, baik. Yanyan. Baik, terima kasih Pak Yanyan Setiawan selaku Ketua Tim Pemeliharaan Ternak dari Balai Embrio Ternak dan juga Ibu Irmawati selaku Kepala UPTD Wilayah 4 Kabupaten Bogor yang sudah memberikan laporan terkait situasi terkini adanya vaksinasi hewan ternak yang dilakukan oleh dinas terkait serta Balai Embrio Ternak yang ada di Desa Palasari, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor. Baik, Tani Lovers, itu dia tadi kita sudah berbincang dengan para narasumber. Tadi kita dari Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat yang sudah berbincang mengenai Brigade Pangan di sana. Yang kami ucapkan juga terima kasih, mengapresiasi kepada seluruh narasumber pada hari ini yang meskipun adanya kesulitan-kesulitan dan mungkin juga kesalahan teknis seperti tadi sinyal yang mungkin tidak bisa kami hindari bersama-sama ya, dan juga tadi kondisi cuaca yang cukup hujan lebat tadi ya untuk di Kabupaten Sambas. Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh narasumber dan Tani Lovers. Sebagai penutup, kami memberikan tambahan informasi bahwa Kementerian Pertanian senantiasa memperhatikan kesehatan ternak di Indonesia dan kami pun selalu menghimbau bahwa untuk selalu menjaga kebersihan kandang, air bersih, pakan bergizi, dan tentunya dengan rutin memeriksa dan melakukan vaksinasi agar terhindar dari penyakit berbahaya. Jadi di sini, jika Tani Lovers yang memiliki hewan ternak dan menunjukkan tanda-tanda seperti tidak nafsu makan, lemas, atau gejala aneh lainnya diharapkan segera untuk mengambil tindakan ke puskesmas terdekat dan kami menyediakan hotline pengaduan mengenai penyakit mulut dan kuku khusus untuk melihat gejala penyakit ternak di nomor berikut ini di 0811 1182 7889. Sekali lagi 0811 1182 7889. Baik, sekian untuk informasi pada hari ini sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Dan saya Rizky Amalia mewakili rekan yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan jangan lupa untuk saksikan terus di Kementan Gaspol.